record. Oke, balikan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan teman-teman semuanya untuk open cam ya. Dan mute dulu suaranya. Silakan buat teman-teman yang belum open cam dulu, biar kitanya lebih asik gitu. Bisa tatap-tatapan virtual, ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai, saya akan sedikit callback tentang konsep dasar sosiologi. Jadi materi kita sekarang itu adalah konsep dasar. Jadi apa sih yang bakal kita pelajarin dari sosiologi? Atau kita ibaratnya tuh kenalan dulu sama sosiologinya, nanti lebih lanjutnya kalian akan lebih paham tentang apa itu pelajaran sosiologi. Nah, sosiologi itu diambil dari dua suku kata, yaitu Sosios dan logos. Oke, sosius dan logos. Nah, sosius itu apa, Cenah? Masyarakat, Pak. Masyarakat. Atau kawan. Kawan atau masyarakat. Kalau logos? Ilmu. Jadi pengertiannya sosiologi adalah Ilmu mengenai masyarakat. Tentang masyarakat. Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Oke, bagus. Kalian ternyata sudah tahu. Nah, itu adalah pengertian secara umum. Kemudian kita akan mempelajari pengertian dari salah satu tokoh yang berpengaruh dalam ilmu sosiologi, yaitu Auguste Comte. Beliau mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup dengan sesamanya. Nah, jadi setiap manusia itu tidak ada satupun manusia yang menginginkan hidup sendiri, meskipun dia adalah seorang introvert. Ada yang tahu introvert? Menyendiri, Pak. Kepribadian yang sulit ditebak. Kepribadian yang cenderung tertutup. Introvert. Nah, menurut teman-teman, orang yang introvert itu apakah tidak berbaur dengan orang lain, atau dia itu benar-benar memenuhi semua kebutuhan hidupnya itu oleh diri dia sendiri? Tidak berbaur tapi dengan sedikit orang sama beberapa orang. Oke, tapi dia tetap butuh orang Lain. Nah, berarti secara harfiah tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan Orang lain. Di sini ada yang nggak butuh orang lain? Tidak. Ada. Kalau misalkan ada nih orang yang nggak butuh orang lain, menurut kalian itu boleh atau enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Manusia adalah makhluk sosial yang Karena manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang saling langsung kepada orang lain. Nah, tapi teman-teman, di dalam sosiologi itu dikenal ada dua ruang di dalam hidup manusia. Silakan teman-teman boleh tulis. Ruang di dalam sosiologi. Sudah? Satu. Sudah, Pak. Pak, pelan-pelan, Pak. Sudah? Satu. Sudah, Pak. Dimensi yang boleh dibagi dengan orang lain. Satu. Dimensi yang boleh dibagi dengan orang lain. Di bumi aya si Ayuda. Bogaeun aya nama. Allahu Akbar. Dimensi apa, Pak? Apa, Pak, yang dibagi apa, Pak? Yang pertama itu adalah dimensi yang boleh dibagi dengan orang lain.
Udah, Pak. Nah, yang kedua kebalikannya. Dimensi yang tidak boleh dibagi sama orang lain. Apa tengahnya adik? Eta pabulit jeung adikna deh baceo. Udah, guys? Apa sahasi ya Allah, suhuh. Udah, yuk, pabulit jeung indungna eta teh. Pabulit jeung adikna. Udah ya? Udah ditulis? Udah. Oke. Yang pertama itu adalah dimensi yang boleh dibagi dengan orang lain. Yang kedua, Dimensi yang tidak boleh dibagi dengan orang lain. Dimensi yang tidak boleh dibagi dengan orang lain. Bapak mau akan dijelaskan. Tiba-tiba. Menurut kalian, apa sih yang bisa dibagi dengan orang lain? Ilmu, Pengetahuan, tenaga, Pengetahuan dan tenaga. iya gitu Pak. Jadi gini teman-teman, untuk pengertian yang pertama itu adalah bagian dari diri kalian yang boleh dibagi dengan orang lain. Nah, selain ilmu, menurut kalian apa? Bagian dari diri Tenaga, Pak. Tenaga, Pola pikir, pikiran, pengalaman. oke, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada nih satu bagian lagi yang nggak boleh kalian bagi dengan orang lain. Apa? Privasi. Kepribadian. Kayak tadi Pak. Kejelekan. Rahasia. Burukan. Ya, sama. Apa sikap Kekurangan. Aib. Nah, aib. Oke, gini. Berarti kan ada bagian yang nggak boleh kita bagi sama orang lain. Nah, katakanlah menurut kalian ketika sedang ujian, kemudian ada temennya yang pengen nyontek, tapi si A ini nggak ngasih contekan ke si B. Dia menerapkan sistem yang pertama atau yang kedua? Dimensi yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Oke. Kedua. Sip. Nah, soalnya saya balik lagi tanya. Kalau misalkan orang itu menerapkan sistem yang kedua, apakah orang itu dikatakan makhluk sosial? Sosial. Kalau makhluk sosial itu kan dasarnya saling membutuhkan. Berarti satu individu membutuhkan individu yang lain. Nah, kalau dimensi yang kedua itu berarti ada satu individu yang menolak individu lain. Apakah itu tetap dikatakan makhluk sosial? tetap dikatakan makhluk sosial. Tetap Pak dikatakan makhluk sosial. Dikatakan makhluk sosial. Saurang. Nah, coba. Andra Maulana E6. Ya. Gimana Andra? Jadi kan karena itu adalah keburukan, jadi tidak boleh dibagi dengan orang lain. Benar? Jadi tetap dia dikatakan makhluk sosial, hanya dia membatasi apa yang harus dia bagi. Ya, gitu maksudnya. Oke, good. Bagus. Nah, sekarang teman-teman, kita akan belajar tentang sifat dan hakikat dari ilmu sosiologi menurut tokoh sosiologi dari Indonesia, yaitu Surjono Sukanto. Nah, silakan ditulis sama teman-teman. Karena saya lupa nih bawa flash disk-nya, jadi nggak bisa share screen. Hakikat dan sifat sosiologi hakikat dan sifat sosiologi menurut Nah, Surjono Sukanto. Saya tulis di kolom chat ya, bisi kalian salah nulisna. Soerjono Soekanto. Nah, itu. Ini terus anu arapaleun. Nah. Udah, Pak.
Sudah? Sudah. Mantap. Satu. Sosiologi adalah rumpun ilmu Sosiologi adalah rumpun ilmu sosial yang bersangkut paut dengan Sangkut apa, Pak? bersangkut paut dengan gejala kemasyarakatan. Dah, Pak. Oke. 2. Sosiologi merupakan ilmu yang kategoritis. Artinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi